Emang betul yang saya rasa, saya segar. Bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID, saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya. Saya rela, saya ridho. Tapi ini persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil. Karena ada tekanan-tekanan di luar, ada wawancara Anda di TV, ada media hoak yang mengatakan saya mati, saya mampus, saya sekarat, dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, was-was. Istri saya punya darah yang tadi 150 naik jadi 400. Ini kan bahaya. Saya putuskan, wah kalau gitu saya pulang lagi. Ini namanya saya dirawat dalam teror. 1 jam setelah ikut sidang Habib Rizik Syihab, Bima Arya diburuh KPK. Ini akibatnya kalau macam-macam berani ke imam besar. Baik, Kang Bima, Anda dituding melakukan kriminalisasi pasien, berbohong dan berkhianat karena pernah berjanji mencabut laporan terhadap Rizik di kepolisian, tapi ternyata tidak. Apa respons Anda terhadap tudingan Rizik Syihab ini? Yang saya lakukan sebagai ketua Satgas, semua terukur. Ada landasan, ada aturan terkait dengan kewenangan. Kalau setiap langkah Satgas dalam menegakkan protokol kesehatan itu diartikan sebagai meneror, artinya berapa ribu orang yang sudah kami teror. Yang kami lakukan itu meminta semua untuk mematuhi protokol kesehatan. Ketika yang bersangkutan kami ketahui keberadaannya, kami koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk meminta agar berkoordinasi terkait dengan tes PCR, ya itu konteksnya itu. Nah, kalau sedari awal pihak rumah sakit berkoordinasi dengan baik, ya saya kira persoalannya tidak akan menjadi rumit seperti ini. Saya ingin langsung merespon tentang pendapat orang, tetapi yang pasti adalah pemeriksaan tidak ada istilah berlebihan. Pemeriksaan dilakukan di dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya. Kita tidak bisa apakah pemeriksaan itu cukup hanya 1 jam, apa cukup 2 jam. Jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Kita tidak ingin, karena apa? Para kekasih Allah yang berjuang itu luhumul ulama masmumah. Kami khawatir bahwasanya para pejuang itu adalah orang yang ikhlas. Bahkan banyak di antara mereka yang para kekasih Allah. Kalau kita mencaci sekali, berarti kita telah makan racun. Luhumul ulama masmumah. Racunnya para ulama itu dagingnya para ulama itu beracun. Ngomongi ulama pala petaka. Dan Anda bisa lihat itu. Kalau orang berbiasa saja mencaci ulama, dan akan ada malapetaka yang datang ke rumah, di rumahnya sendiri. Kita ini di akhir zaman ini banyak orang menghina ustadz. Padahal dia sendiri, padahal dia sendiri kalau dinampakkan nanti dosanya di hari kiamat, jijik lihat dosanya dia tahu. Daging ulama ini beracun. Jangan sampai kita nanti matinya sebelum mati busuk. Nggak mati-mati. Sampai busuk badan kita, sampai jijik orang memandikan jenazah kita. Akibat menghina para ulama. Dicampakkan. Ini lihat Rasulullah memperlakukan keturunannya kalau diganggu. Lihat, dicampakkan Ruqayyah. Begitu dicampakkan, apa kata Nabi? Coba antum anakmu yang kau orang terhormat, kau orang terpandang, anakmu dicampakkan, dilemparkannya di depan orang banyak, di pasar. Malu gak? Hina gak? Nangis Rasulullah lihat anaknya dicampakkan seperti itu. Nangis Rasulullah. Dikata-katain lagi, dihinakan lagi. Kecil, cuman persoalannya memang ada motif untuk memberondong Habib Muhammad Rizik Syihab dengan sejumlah pasal yang nggak relevan sebenarnya dikenakan. Ya, kita terutama mungkin kalau kawan-kawan yang terbiasa menjadi dosen atau
praktisi hukum gitu tentu akan senyum-senyum saja dan langsung bisa membaca motif di balik perkara ini. Ini bicara tentang kriminalisasi. Jadi saya ingin tegaskan dalam podcast kita kali ini bahwa semua peristiwa yang terjadi yang dijadikan dasar untuk menyidik Habib Muhammad Rizik Syihab bukanlah peristiwa pidana. Dia adalah peristiwa yang bagian dari hak masyarakat. Kalaupun ada seruan-seruan berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, misalkan Habib Rizik Syihab kan dikenal dengan seruan revolusi akhlaknya. Loh, itu juga bagian dari hak konstitusional warga negara yang diberikan kebebasan oleh konstitusi pasal 28 itu untuk melakukan aktivitas menyampaikan pendapat. Bebas, dijamin. Mana mungkin berpendapat kok bisa menjadi kejahatan. Baik, sekarang kita mau mengulas tentang adanya diskriminasi. Nah, kalau diskriminasi itu ada jejak Bima Arya di kasus korupsi Pasar Jambu 2. lawjustice.co. Pasar Warung Jambu 2, Kota Bogor, selama ini kerap menjadi tujuan warga sekitar untuk membeli berbagai kebutuhan dapur mereka. Pasar ini terletak di lokasi strategis dan diapit pusat pembelanjaan elektronik kelas lokal serta jajaran rukan rumah kantor dan ruko rumah toko. Tak ayal kawasan ini selaku dilirik pemodal besar untuk menancapkan investasinya. Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya Usmar Harimar saat itu ingin untuk memindahkan alias merelokasi pasar itu, namun saat proses pelaksanaannya timbul perkara hukum. Saat dicecar pertanyaan ihwal perkara tersebut saat melaporkan harta kekayaannya ke KPK, dirinya membantah terlibat dalam perkara korupsi Pasar Jambu 2 tersebut. Bima berkilah, pembelian lahan itu untuk membanjirnya jumlah pedagang pada pasar itu. Saya tidak terlibat, kan pakarnya sudah diputus, katanya pada wartawan. Walaupun dia menyatakan tak terlibat perkara korupsi Pasar Jambu 2, namun dalam persidangan nama Bima Arya disebut dalam dakwaan jaksa penuntut Kejari Kota Bogor sebagai orang yang melakukan atau peliker. Pada perkara korupsi ini ada 3 orang yang resmi jadi terpidana, salah satunya dari pihak Pemkot Bogor yakni Kepala Dinas Korupsi, Koperasi, dan UMKM Kota Bogor Hidayat Yuda Prianta dan divonis 4 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Pengadaan proyek tanah Pasar Jambu 2 Kota Bogor terlihat mulus pada proses penganggaran yang dimulai dari APBD Perubahan Kota Bogor tahun 2014 yang tadinya hanya disetujui DPRD Kota Bogor sebesar 17,5 miliar rupiah menjadi 49,2 miliar rupiah. Belakangan proyek ini terbukti saat korupsi dan menyeret 2 pejabat Pemkot Bogor sebagai terpidana. Amar vonis bagi ketiga terpidana perkara itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap alias ikrar lewat putusan kasasi pada Mahkamah Agung dengan nomor 994K/PID.SUS/2017 JO 996K/PID.SUS/2017 JO 1012K/PID.SUS/2017. Ketiga terpidana perkara itu yakni Hidayat Yuda Priyatna, mantan Kepala Kantor Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bogor, Irwan Gumelar, mantan Camat Tanah Serail, dan Roni Nasrun Adnan, Kepala Kantor Jasa Menilai Publik. Mereka sebelumnya sudah didakwa dan diputus bersalah dengan hukuman pidana 4 tahun dan denda 200 juta rupiah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 40/PD/SUS/TPK/2016/PN BDG JO nomor 41 PDI/SUS/2016/PN BDG JO nomor 42 JO PID/SUS/TPK/2016/PN BDG dan telah dikuatkan dengan putusan sebanding Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor 33/Tipikor/2016/PT BDG JO nomor 34/Tipikor/2016/PT BDG JO nomor 35 Tipikor/2016/PT BDG. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan perkara itu terdapat bukti petunjukan yang menyebutkan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Sekda Kota Bogor Ade Sarip sebagai peleger atau pihak yang turut serta melakukan korupsi dalam perkara korupsi tersebut.
Tapi hingga vonis ke atas ketika terdakwa sudah diputus, tidak terdengar kabar adanya pemeriksaan atas nama Bima Arya. Pada kesaksian Kepala Bidang Fisik dan Perasaan Bapeda Kota Bogor, Lorina Dimastuti, mengungkapkan kasus itu berawal saat Wali Kota Bogor menerbitkan PKL. Dari situ timbul ide relokasi dengan membeli lahan. Sebelumnya dalam DIPA anggaran tidak ada anggaran pengadaan, namun setelah penertiban tiba-tiba ada anggaran pembelian lahan. Dalam sidang juga terungkap pihak yang memasukkan usulan itu yakni Ketua Tim TAPD Sekde Ade Syarif Hidayat. Selain nama Bima Arya dan Usmar Hariman, pada perkara korupsi pengadaan lahan itu disebut pula andil Roni Nasrun Adanan, R. Ridwan Gumelar Kawijaja Henhirkus Ang alias Ang Kahong meninggal dunia pada 22 Oktober 2015 di kasus itu.